Episode 15. Status pesan singkat dan mimpi yang menjadi nyata. Tak perlu menunggu lama untuk merespon status pesan dari sang pemilik admin. Bos nanti akan datang ke TKP jam 1-an. Hari itu, hampir semua perusahaan besar yang di bawah bendera ayahnya Kenshin memberikan jawaban dengan cepat, terlebih lagi 7 perusahaan yang dekat dengan lokasi. Mereka seakan berlomba-lomba untuk hadir di tempat kejadian sebelum bos besar mereka hadir. Hari itu mungkin tak akan pernah terbayangkan sebelumnya bagi Rena, sang pemilik mobil mewah. Kantornya akan kedatangan beberapa orang penting dari berbagai perusahaan. Namun, tidak untuk membahas relasi bisnis dengan perusahaannya, melainkan hanya untuk menemui seorang cleaning service. Seperti hadirnya 3 nama perusahaan besar, sebut saja PT Intan Raya, PT Skom Asian, dan PT Berlian Nusantara. Tertulis jelas di mobil sport yang saat ini akan memasuki halaman kantornya. Kaori yang gelisah dan bercampur rasa asa, yang khawatir setelah membaca pesan itu. Tak memperdulikan apa yang dibisikkan hatinya. Kaori, emangnya kamu ada hubungan apa dengan Kenshin? Hingga begitu ingin menemuinya. Kaori yang tak menghiraukan bisikan hatinya. Tanpa pikir panjang ia segera saja menjalankan mobil dan keluar kantor. Ia kemudian berpikir, jika Kenshin menabrak mobil mewah dengan kondisi yang berseragam kerja cleaning service, pasti pemiliknya akan marah besar. Kaori membayangkan dirinya sendiri saat mengejek Kenshin beberapa waktu lalu. Apalagi ini mobil mewah. Pasti Kenshin diperlakukan lebih tidak mengenakan ketimbang yang ia lakukan tempo hari. Kemudian ia bertanya sendiri dan menyalahkan Kenshin, kenapa sih kamu gak bilang aja kalau putranya bos, atau paling gak kan kamu bisa pilih kerja yang lebih eksklusif gitu. Jadinya kan gak ribet menemui banyak masalah, apalagi kayak gini. Karena kepikiran Kenshin yang pasti dimarahi pemilik mobil mewah tersebut, Kaori jadi bicara sendiri. Lalu, ia membelokkan mobilnya dan berbalik arah menuju tempat tinggalnya. Ketika sampai di rumah, ibunya langsung bertanya, Kaur, kamu kok pulang siang hari ini? Tumben nih. Kaori pun menjawab, iya ma, ada sesuatu yang penting, tanpa menjelaskan hal apa itu. Setelah 5 menit, Kaori langsung pamit, ma aku balik lagi ya, sambil cipika-cipiki dengan mamanya. Kamu kok buru-buru ya Kaur? Mamanya bertanya lagi. Iya ma, ada yang penting nih, jawab Kaori. Kemudian ia mengambil kunci mobil yang berbeda dari mobil yang ia pakai sebelumnya. Kali ini, ia menuju mobil yang terparkir di garasi utama rumahnya, yang di dalamnya ada mobil mewah Lamborghini berwarna silver. Kaori pun berganti mobil lalu bergegas menuju tempatnya Kenshin. Siang itu, memang sudah masuk jam istirahat kantor. Sedang ramai-ramainya pula karyawan yang berada di kompleks perkantoran, terutama di depan kantornya Rena. Terlihat security yang sedang sibuk mengatur lalu lintas di jalan itu. Dan akhirnya, 2 mobil biasa, dan 3 mobil mewah yang bertuliskan nama sebuah perusahaan telah terparkir di halaman kantor tersebut. Lalu keluarlah beberapa orang yang ada di dalamnya. Satu di antaranya adalah ayahnya Kaori yang telah tiba di kantor tersebut. Dan beberapa orang penting di suatu perusahaan besar lainnya. Seperti biasa, rombongan bos yang datangnya kebetulan, dan bersamaan ini, memberitahukan perihal kedatangannya pada seorang security. Security yang mendengar dan mengetahui tujuan dan maksud kedatangan dari rombongan tersebut. Seakan dibuat bingung, bercampur rasa tanya, dan penasaran yang begitu besar. Kenapa mereka ini menemui seorang cleaning service? Lalu diantarkanlah kelima orang tersebut masuk lobi kantor. Setelah dipersilahkan masuk, kelima orang penting yang memegang jabatan bos di suatu perusahaannya nampak sama menyapa Kenshin dengan sedikit menganggukkan kepalanya, tanda hormat, lalu memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda. Lagi-lagi Rena, temannya, ayah dan admin yang ada di situ dibuat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cleaning service ini, siapa sebenarnya? Pertanyaan besar mereka yang belum terjawab. Lebih-lebih Rena, sang pemilik mobil dan pemegang jabatan di perusahaannya, yang begitu mengenal 3 perusahaan besar, seperti yang tertulis di mobil sport tersebut. Dan tentu 3 orang yang ada di kantornya saat ini adalah pimpinan-pimpinannya. Tak habis pikir Rena, pusingnya bukan main. Bingungnya tak terkira, takutnya luar biasa dan khawatirnya makin terasa. Jika bos saja dari perusahaan besar itu
Begitu hormatnya dengan pria yang berseragam cleaning service ini. Lantas, siapa sebenarnya jati diri pria yang ada di depannya saat ini? Rena tak mampu mengutarakannya, meski dengan sedikit kata. Lalu, masih di ruang itu, di tempat duduk yang tak jauh dari Kenshin, nampak salah satu orang kepercayaan bos besar yang datang pertama naik motor. Terlihat sibuk mengangkat telepon. Respon yang begitu besar dari berbagai bos di beberapa perusahaan, rupanya, membuat ajudan bos besar tersebut bolak-balik menjawab pertanyaan yang sama. Halo Pak, selamat siang. Perusahaan kami siap hadir di tempat, siap mengganti kerusakan mobilnya dengan suku cadang yang baru. Yang lainnya berkata, selamat siang Pak, ini dealer resminya sudah kami hubungi. Suku cadang siap dikirim dengan teknisinya langsung di tempat. Dan seterusnya. Bahkan, sejumlah bos yang ada di luar negeri pun tak luput pula menelpon sang ajudan tersebut, tentunya berbicara dalam bahasa Inggris. Rena yang saat itu duduk bersama ayahnya, tepat di samping depan sang ajudan, turut mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Ia pun mengerti maksudnya yang mengenai masalah mobil. Dirinya makin berpikir tajam. Pria yang berseragam cleaning service ini, rupanya, bukan orang sembarangan. Oleh karena banyaknya tanggapan, sang ajudan bos besar segera mengkonfirmasi lewat berita WhatsApp yang kedua. Dengan pesan singkat, terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian, yang telah merespon berita sebelumnya, dengan antusias disertai solusi. Namun saat ini masalah hal tersebut, sudah selesai ditemukan titik temunya. Sekali lagi terima kasih. Saat itu, satu di antara bos perusahaan yang ada di lobi kantor bertanya pada Kenshin, gimana keadaannya Tuan Muda? Kenshin pun menjawab, maaf Bapak sekalian, kalau bisa, panggil saya Kenshin saja. Rena yang mendengar hal tersebut, yang masih ada di lingkaran orang-orang penting itu, seakan tak bisa berbuat apa-apa, meski itu di kantornya sendiri. Kenshin pun melanjutkan, menjawab pertanyaan dari salah seorang pimpinan itu. Alhamdulillah, keadaan saya baik syukuran, karena orang-orang di sini baik semuanya. Khususnya ibu pemilik mobil ini. Kali ini Kenshin memanggil dengan sebutan yang berbeda pada Rena, karena Kenshin berusaha menutupi tentang hal yang tidak mengenakan, yang barusan saja ia alami. Rena yang mendengar hal itu, ayahnya, teman-temannya, para admin di kantor tersebut, menjadi shock berat dengan apa yang barusan Kenshin ucapkan. Mereka tak menyangka Kenshin akan berucap hal seperti itu. Lalu mengenai masalah mobil itu sendiri, sampai terjadi debat kecil di antara pimpinan yang ada di kantor tersebut. Layaknya saling berebut, biar saya saja yang mengambil alih tanggung jawab. Semua saling meminta. Bos yang satu berkata kepada yang satunya lagi, biar saya yang akan mengganti biaya kerusakannya. Mereka berebut sambil tersenyum, bercanda tanpa rasa sungkan antara yang satu dengan yang lainnya, hingga menjadi makin akrab di antara mereka, termasuk ayahnya Rena yang memang seusia, ikut-ikutan juga. Rena yang melihat dan mendengar itu, raut mukanya menjadi semakin layu, sendu, mau meninggalkan tempat ini seakan beratnya minta ampun. Begitupun dengan teman-temannya. Jalan pikirnya langsung berubah 180 derajat. Pikirnya, lebih baik mobil yang rusak di bodi dan pintunya itu tidak usah diganti saja, biarin gitu. Namun ia tak bisa mengungkapkannya, terutama ia tak berani bicara dengan Kenshin yang saat itu masih ada di depannya. Di tengah hal tersebut, tiba-tiba HP jadul Kenshin berbunyi. Tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit. Lalu, diangkatlah HP jadul tersebut yang ternyata ayahnya. Gimana Ken, masalahnya udah beres? Kenshin menjawab sudah ya. Lalu ayahnya berkata lagi, setengah jam lagi ayah kesana. Kenshin pun menjawab iya ya, terima kasih. Rena yang masih ada di depannya, masih terdiam, pandangan matanya ke lantai tanpa bicara. Begitupun Kenshin yang terlihat tangannya di dalam tas dan memegang sebuah benda di dalamnya. 20 menit berjalan, masalah mobil sudah menjadi jelas. Rena yang sebelumnya terdiam pun akhirnya berani beranjak dari tempat duduk tersebut, setelah mendapat panggilan dari seorang teman, yang memberitahukan jikalau mobilnya harus dimasukkan ke halaman kantor, biar tidak menjadi tontonan. Rena pun bergegas keluar untuk memasukkan mobil mewahnya. Kenshin yang saat itu masih ada di ruang tunggu. Setelah Rena menaiki mobil dan akan masuk halaman,
Terlihat, tiba-tiba dari belakangnya, terdengar suara yang mendekat, dan nampaklah sebuah mobil mewah, akan juga memasuki halaman kantor itu. Brand besar Lamborghini berwarna silver, tepat, ada di belakangnya mobil Rena saat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.